Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang manajemen file mata kuliah sistem operasi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi jurusan Sistem Komputer Universitas Andalas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Saya sendiri Foni Ramadhani, BP 1811511025. Selanjutnya Putri Utari, BP 1811513007. Dan Vipo Elan Julio, BP 1811512009. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan materi yang akan kami sampaikan. Apa itu manajemen file? Manajemen file merupakan sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Pengertian manajemen file secara umum dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpangan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, perhitungan, catatan, penggrafikan, klasifikasi, dan sejenisnya, untuk kemudahan dalam berorganisasi atau berbisnis. Manajemen file sendiri sangat penting bagi perusahaan karena sewaktu-waktu pasti dibutuhkan. Hal ini juga untuk memudahkan yang bersangkutan untuk menggunakannya. Filing ini juga sering digunakan sebagai ingatan seorang operator komputer atau manajer dalam kegiatan bisnis di sebuah perusahaan. Dari penjelasan pengertian manajemen file, kita bisa memahami beberapa manfaat dari manajemen file. Yang pertama adalah meminimalisir risiko kehilangan file. File di dalam komputer bisa saja tidak sengaja terhapus. Dalam banyak kasus, kejadian tidak sengaja menghapus file ini bisa sangat merugikan. Yang kedua, memudahkan pencarian file. Penyimpanan file dalam sistem operasi komputer bisa dilakukan dengan teratur, baik penamaan file maupun letak file. Hal ini akan memudahkan pencarian seseorang ketika akan menggunakan kembali file tersebut. Yang ketiga, mengetahui file yang tidak terpakai. Ada kalanya file yang disimpan sudah tidak diperlukan lagi. Untuk menghemat kapasitas penyimpanan, maka kita bisa menghapus file yang tidak terpakai dengan mudah. Manajemen file yang baik dan terorganisir akan memberikan banyak manfaat bagi para pengguna komputer. Fungsi dari manajemen file. Dari penjelasan pengertian manajemen file, kita juga akan mengetahui beberapa fungsi dari manajemen file. Di antaranya adalah memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama, kemudahan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file, kemudahan dalam melakukan backup dan recovery untuk antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan file. User dapat mengacu file dengan simbolik atau symbolic name, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif.
Tampilan antarmuka yang user-friendly pada sistem file akan memudahkan penggunanya. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen file yang efektif. Di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer, memastikan data di dalam file adalah benar, memberikan dukungan berupa masukan atau input dan keluaran atau output berbagai tipe perangkat penyimpanan, meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data, menyediakan sekumpulan rutin antar muka masukan input atau output, memberikan dukungan berupa masukan input dan output kepada banyak pengguna atau user pada sistem multi-user. Arsitektur manajemen file. Biasanya, arsitektur manajemen file terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem akses. Ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Yang kedua, manajemen file. Ini adalah segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file, misalnya penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Yang ketiga, manajemen ruang penyimpanan. Ini berkaitan dengan alokasi ruang untuk penyimpanan file tersebut pada perangkat penyimpanan. Yang keempat, mekanisme integritas file. Ini berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi, atau corrupt file. Tipe file pada sistem operasi. Secara umum, ada 3 tipe file yang terdapat pada sistem operasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, regular file. File regular terdiri dari file teks dan biner. File teks ini berisi barisan teks dalam format TXT. Sedangkan file biner berisi eksekusi dan juga biner dari berbagai program aplikasi dalam komputer. File biner berbentuk exe hanya diketahui oleh sistem operasi. Sedangkan biner hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file tersebut. Yang kedua yaitu directory file. File directory adalah file yang dimiliki oleh operation system sebuah komputer. File ini berisi semua informasi terkait daftar file yang berada di dalam folder atau directory. Yang ketiga, special file. File spesial adalah nama logik perangkat masukan atau input atau keluaran output yang dianggap sebagai file. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat file pada manajemen file. Sifat file pada manajemen file ada 3. Yang pertama, persistence. Persistence merupakan informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau catu daya dimatikan. Dengan properti ini, maka file dapat digunakan untuk hasil-hasil yang diperoleh dari suatu proses dapat digunakan di masa yang akan datang. Sifat yang kedua adalah ukuran atau size. File umumnya memiliki ukuran yang besar, memungkinkan menyimpan informasi yang sangat disimpan. Sifat file yang ketiga, shareability. Shareability ini merupakan file dapat digunakan dalam banyak proses untuk mengakses informasi secara kongruen. Berikut ini adalah beberapa sasaran dari manajemen file. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pengguna. Yang kedua, menjamin data pada file adalah valid. Yang ketiga, optimasi kinerja.
Yang keempat, menyediakan dukungan input atau output berbagai jenis perangkat penyimpanan. Yang kelima, meminimalisir potensi kehilangan atau perusahaan data. Yang keenam, menyediakan sekumpulan rutin interface input atau output. Yang ketujuh, menyediakan dukungan input atau output banyak pengguna di sistem multi-user. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kumpulan perintah CMD untuk manajemen file. Kumpulan perintah CMD yang pertama adalah MD atau Make Directory, yang berfungsi untuk membuat folder atau directory. Contohnya adalah MD komputer. Perintah tersebut akan membuat folder bernama komputer di dalam root folder. Contoh yang kedua adalah MD komputer PC. Perintah tersebut membuat folder bernama komputer dan di dalam folder komputer akan membuat folder bernama PC. Yang kedua adalah CD atau change directory. Change directory ini berfungsi untuk berpindah dari direktori ke direktori yang lain. Yang ketiga adalah dir atau directory. Directory adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan file dan subdirektori yang terdapat di dalam sebuah direktori. Selanjutnya adalah copy. Copy berfungsi untuk menyalin file dari satu lokasi ke lokasi lain. Selanjutnya adalah del. Del berfungsi untuk menghapus file atau yang biasa kita kenal dengan delete. Selanjutnya adalah erase nama file. Perintah ini sama halnya dengan delete yang berfungsi untuk menghapus file. Selanjutnya adalah rd nama folder. Perintah ini berfungsi untuk menghapus folder pada suatu direktori. Contohnya adalah rd one piece. Selanjutnya, tree, yang terdapat dua fungsi. Yang pertama, garis miring F, yang option ini berfungsi untuk menampilkan file-file yang berada di dalam folder. Garis miring A menggunakan format ASCII dalam menampilkan karakter. Selanjutnya adalah exit. Perintah ini berfungsi untuk keluar dari tampilan CMD. Sekian penjelasan materi mengenai manajemen file mata kuliah sistem operasi. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu tambahan bagi siapapun yang menontonnya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Hafiz Hersyah MT, selaku dosen mata kuliah sistem operasi, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang terlibat dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat
Dan semoga berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.